Desain sering dianggap sebagai jembatan antara imajinasi dan dunia nyata. Tapi jembatan ini dibangun di atas fondasi realitas. Dalam dunia desain, realitas bukan hanya apa yang kita lihat, tapi pengalaman yang melibatkan semua panca indera kita, meliputi lingkungan, interaksi, dan emosi. Realitas itu seperti pasar yang ramai, bangku taman yang tenang, atau tawa anak-anak bermain. Semua diamati, diserap, dan direnungkan. Memahami realitas dalam desain melampaui estetika visual. Ini tentang memahami esensi dari pengalaman, kebutuhan, dan aspirasi manusia. Ini tentang mengamati bagaimana orang berinteraksi dengan lingkungan mereka, tantangan yang mereka hadapi, dan kegembiraan yang mereka rayakan. Pengamatan yang empatik ini menjadi dasar untuk menciptakan solusi desain yang bermakna. Pada akhirnya, desain yang mengakui dan menggabungkan realitas bukan hanya indah secara estetika, tetapi juga fungsional, relevan, dan beresonansi mendalam dengan audiensnya. Desain seperti ini memecahkan masalah, meningkatkan pengalaman, dan menceritakan kisah-kisah yang berakar dari dunia nyata. Realitas adalah sumber inspirasi yang tak habis-habisnya bagi para desainer. Kuncinya terletak pada kemampuan kita untuk mengamati, menafsirkan, dan mengubah pengamatan dunia nyata ini menjadi solusi kreatif. Proses ini dimulai dengan observasi yang tajam, memperhatikan detail lingkungan sekitar kita, ritme kehidupan sehari-hari, dan nuansa perilaku manusia. Interpretasi melibatkan pemahaman makna dan signifikansi di balik pengamatan ini. Apa kebutuhan, keinginan, dan tantangan mendasar yang diungkapkan oleh pengamatan ini? Bagaimana desain dapat menjawab aspek-aspek ini dengan cara yang fungsional dan menarik? Lensa interpretatif ini memungkinkan kita untuk bergerak melampaui estetika permukaan dan masuk ke inti dari apa yang membuat desain bermakna. Transformasi adalah tempat keajaiban terjadi. Disinilah inspirasi mentah dibentuk, diubah, dan diterjemahkan menjadi elemen desain yang nyata. Ini tentang menangkap esensi realitas, warna, tekstur, emosi, dan menenunnya ke dalam jalinan kreasi kita. Melalui proses transformatif ini, realitas tidak hanya direplikasi, tetapi ditata ulang dan diberi kehidupan baru melalui desain. Desain tidak eksis dalam ruang hampa. Desain secara intrinsik terkait dengan konteks keberadaannya. Konteks ini meliputi faktor sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi yang membentuk cara orang hidup, berinteraksi, dan mengalami dunia. Memahami konteks ini sangat penting untuk menciptakan desain yang tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga relevan dan berdampak. Adaptasi adalah kunci untuk memastikan bahwa solusi desain peka dan responsif terhadap konteks spesifik di mana desain tersebut diimplementasikan. Ini mungkin melibatkan penyesuaian elemen desain agar sesuai dengan material lokal, kondisi iklim, atau kepekaan budaya. Ini tentang menciptakan desain yang terasa menyatu, yang terintegrasi secara mulus ke dalam jalinan komunitas yang ada. Ketika desain berakar kuat pada pemahaman konteks, desain tersebut memiliki kekuatan untuk beresonansi mendalam dengan audiensnya. Desain tersebut berbicara dengan kebutuhan mereka, mencerminkan nilai-nilai mereka, dan meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang terasa otentik dan bermakna. Resonansi inilah yang mengangkat desain dari sekadar estetika menjadi alat yang ampuh untuk perubahan positif. Mengintegrasikan realitas dalam pengembangan konsep. Perjalanan dari inspirasi ke solusi desain yang nyata dibangun dengan pemahaman yang mendalam tentang realitas. Disinilah pengembangan konsep berperan, tahap penting di mana observasi dunia nyata diterjemahkan menjadi ide desain yang konkret. Proses ini melibatkan eksplorasi, sintesis, dan validasi, yang setiap langkahnya diinformasikan oleh realitas konteks dan tujuan proyek. Eksplorasi melibatkan curah pendapat, pembuatan sketsa, dan eksperimen dengan berbagai pendekatan desain. Ini tentang menjelajahi berbagai kemungkinan, mengambil inspirasi dari observasi dunia nyata, dan menantang pemikiran konvensional. Fase ini ditandai dengan keterbukaan dan kemauan untuk menerima ide-ide yang tidak konvensional. Sintesis adalah tempat ide-ide yang paling menjanjikan disempurnakan dan digabungkan. Ini melibatkan analisis kekuatan dan kelemahan setiap konsep, mengidentifikasi area yang tumpang tindih, dan menggabungkan elemen untuk menciptakan arahan desain yang kohesif dan menarik. Tahap ini membutuhkan pemikiran kritis, ketajaman dalam memperhatikan detail, dan pemahaman yang mendalam tentang tujuan proyek. Validasi adalah langkah terakhir dalam proses pengembangan konsep,
di mana konsep yang dipilih diuji terhadap realitas proyek. Ini mungkin melibatkan pembuatan prototipe, melakukan pengujian pengguna, dan mengumpulkan umpan balik dari para pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa konsep yang dipilih tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga fungsional, layak, dan selaras dengan kebutuhan pengguna akhir. Bahasa visual realitas, tekstur, warna, ilustrasi. Pada intinya, desain adalah bahasa visual. Desain mengomunikasikan ide, membangkitkan emosi, dan menceritakan kisah melalui berbagai elemen visual. Salah satu cara paling ampuh untuk memasukkan realitas ke dalam desain adalah melalui penggunaan tekstur, warna, dan ilustrasi secara strategis. Elemen-elemen ini, ketika dipilih dan diaplikasikan dengan cermat, dapat membawa penonton, membangkitkan emosi tertentu dan menciptakan hubungan yang nyata dengan dunia nyata. Tekstur menambahkan dimensi sentuhan pada desain, membuatnya terasa lebih nyata dan menarik. Baik itu kekasaran beton, kehalusan kayu yang dipoles, atau detail rumit dari kain tenun, tekstur dapat membangkitkan berbagai macam emosi dan asosiasi. Memasukkan tekstur yang ditemukan di alam atau benda-benda sehari-hari dapat mendasari desain dalam rasa familiaritas dan keaslian. Warna adalah alat yang ampuh untuk komunikasi, yang mampu membangkitkan berbagai macam emosi dan asosiasi. Mengambil inspirasi dari warna-warna yang ditemukan di alam, lanskap perkotaan, atau artefak budaya dapat menanamkan rasa tempat dan identitas pada desain. Kehangatan terakota, semaraknya bunga tropis, atau ketenangan pagi yang berkabut, setiap rona menceritakan sebuah kisah dan menambahkan lapisan makna lain pada desain. Ilustrasi, dengan kemampuannya untuk menangkap nuansa ekspresi manusia dan kerumitan dunia alami, dapat menghidupkan desain. Baik itu karakter yang unik, gambar botani yang detail, atau pola grafis yang berani, ilustrasi dapat menambahkan sentuhan kepribadian, penceritaan, dan daya tarik visual pada desain apapun. Tantangan dalam mewakili realitas, abstraksi, dan lebih jauh lagi. Meskipun mengambil inspirasi dari realitas itu penting, desain bukan hanya tentang mereplikasi dunia seperti yang kita lihat. Ini tentang interpretasi, abstraksi, dan mendorong batas kreativitas. Ini seringkali melibatkan perjuangan dengan tantangan yang melekat dalam merepresentasikan realitas, menyeimbangkan kesetiaan dengan lisensi artistik, menangkap esensi tanpa menggunakan penggambaran literal. Abstraksi memungkinkan desainer untuk menyaring esensi realitas, menghilangkan detail yang tidak perlu, dan berfokus pada elemen inti yang menyampaikan pesan atau emosi yang diinginkan. Ini mungkin melibatkan penyederhanaan bentuk, melebih-lebihkan proporsi, atau menggunakan citra simbolis untuk mewakili ide-ide kompleks. Tantangannya terletak pada menemukan keseimbangan yang tepat antara abstraksi dan pengenalan, memastikan bahwa desain tetap menggugah dan relatable. Interpretasi adalah aspek penting lainnya dalam merepresentasikan realitas dalam desain. Setiap individu memandang dan menafsirkan dunia melalui lensa unik mereka sendiri, yang dibentuk oleh pengalaman, latar belakang budaya, dan bias pribadi mereka. Subjektivitas ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi desainer. Tantangannya terletak pada menciptakan desain yang beresonansi dengan audiens yang beragam, sementara peluangnya terletak pada potensi untuk berbagai interpretasi dan koneksi pribadi. Inovasi seringkali muncul dari ketegangan antara realitas dan imajinasi. Sambil tetap setia pada esensi dunia nyata, desainer terus-menerus mencari cara baru dan inovatif untuk merepresentasikan dan berinteraksi dengannya. Ini mungkin melibatkan eksperimen dengan material baru, menjelajahi bentuk-bentuk yang tidak konvensional, atau mendorong batas teknologi untuk menciptakan pengalaman yang imersif dan menarik.